Al-Quran bukan seperti ini aja, disandarkan saja haram, taruh di tempat yang atas. Bahkan meletakkan kitab di atas Al-Quran itu haram. Walaupun Sahihul Bukhari, tak boleh Al-Quran ditaruh di bawahnya, harus di atas. Paham? Jangan kita mengkucilkan Al-Quran. Al-Quran hadza kalamullah, jangan diremehin, jangan ditaruh bawah. Apalagi Al-Quran ya, khususnya kalau lagi tahlilan tuh ya, bagi-bagi surat Yasin taruh aja di bawah, habis baca taruh, ya Allah, dikirain Nabi Muhammad dapat wahyu gampang. Nabi Muhammad itu dapat wahyu sampai sahabat Nabi SAW gemeter ngelihat Nabi Muhammad mendapat wahyu, sampai gemeter Nabi Muhammad. Perbanyak salawat sama Nabi Muhammad. Karena salat pada Nabi itu kunci kebaikan semuanya. Hudzaifah bin Yaman mengatakan, as-salatu 'alan nabi tudriku rajula wa waladahu wa walada waladu. Selawat atas Nabi Muhammad itu barokahnya sampai ke yang baca, anaknya bahkan sampai ke cucunya. Jadi Anda perbanyak amal soleh semampu Anda. Setelah itu Anda perbanyak baca salawat pada Nabi Muhammad. Insya Allah ridhonya Allah akan Anda dapatkan. Karena salawat pada Nabi itu perintah Allah. Keberkahan rumah tangga akan Anda dapatkan karena Anda rajin membaca salawat. Dan keberkahan di anak itu juga Anda dapatkan karena Anda bersalawat pada Rasulullah SAW. Yang itu akhir zaman, wiridan itu di antara sekian semua zikir bagus. Di antara sekian banyak zikir yang mungkin bermanfaat sekali untuk kita di akhir zaman ini. Dan kita ada tipe orang yang jarang zikir, salawat dan istighfar. Perhatikan Rasulullah. Perhatiin Rasulullah, pandang Nabi Muhammad di mana? Fi ahli baiti, pada keluarganya, pada keturunannya. Antum pandang Nabi Muhammad pada habaib. Nggak mungkin kita mandang Nabi Muhammad di pejabat, nggak mungkin. Nggak ada Nabi Muhammad di para pejabat, tidak ada. Ada Nabi Muhammad di ahlul baitnya, ada Nabi Muhammad di keturunannya. Jadi kalau antum melihat para habaib keturunan Rasulullah, pandang Nabi Muhammad. Ingat Nabi Muhammad, di dalam diri mereka mengalir darahnya Nabi Muhammad. Kalau antum mau zalim kepada keluarga Nabi, pandang antum berarti zalim sama darahnya Nabi Muhammad. Antum pandang Nabi Muhammad di situ. Kalau antum mau baik, pandang ana mau berbuat baik sama satu orang. Ini sayyid, ini habaib. Ini berarti ana berbuat baik sama darahnya Rasulullah. Hajar. Habib Fikri. Nah, nih kata baba. Namanya kata baba. Umi tetangga. November insyaallah di Mama. Salatullah salamullah ala yasin habibillah wa musafir Indonesia, cinta Allah Maha Esa, cinta Nabi dan keluarga, cinta sahabat dan ulama. Kami santri Indonesia, bela agama dan akidah, bela. Yang terjadi di negara kita yang tercinta Indonesia ini, kenapa kita melihat moralitas anak-anak muda kita jauh daripada yang kita harapkan? Karena sudah terjadi yang namanya krisis profil idola yang diidolakan oleh anak-anak muda kita. Kalau kita membuat sebuah persentase terkait dengan apa yang terjadi dan fakta yang terjadi di masyarakat kita, maka kita akan tergeleng-geleng kepalanya karena saking hebatnya pengaruh idola daripada mereka-mereka yang tidak pantas menjadikan idola. Dan bahayanya sangat besar sekali. Karena apa? Bukan cuma membahayakan kehidupan kita di dunia, tapi bahkan membahayakan kehidupan kita di akhirat kelak. Karena apa? Allah Ta'ala akan memanggil kita semuanya untuk menuju surga ataupun neraka, itu semuanya dengan kita memanggil idola kita. Tidak memanggil satu-satu, hei fulan ayo masuk surga, hei fulan masuk surga. Tidak, dipanggil dengan nama idola kita. Kalau idola kita artis, kita akan dipanggil bersama artis. Tapi kalau kita idolanya ulama, kita akan dipanggil bersama ulama. Allah Ta'ala firman dalam Al-Quran, yawma nad'u kulla unasin bi imamihim. Kami akan panggil semua manusia
untuk berjalan menuju ke surganya maupun menuju ke nerakanya, itu tergantung kepada bagaimana imam mereka. Ini bahaya yang harus kita pikirkan. Ilmu itu nggak ada di media. Kasih tahu kemarin Nabi Muhammad bin Husain, ilmu itu adanya di dalam dada. Al ilmu fis sudur, laisa fis sutur. Ilmu itu di dalam dada. Kata Walid Habib Abdurrahman bin Ahmad Segaf, ilmu itu adanya di majelis ulama. Tadi diceritain nama Habib Ali Habsyi, kita itu punya amalan semuanya udah kecampuran. Tapi kalau ente ngikutin Rabbi fanfa'na bibar wa hadainal husna bihor, kita ngikutin orang-orang yang tadi disebutin Habib Ali bin Muhammad bin Husain al-Habsyi, kita akan dapat berkah. Apalagi wa amidna fi thari, dan matinya di jalan mereka. Kalau ente ngandelin amal, maka amal tersebut ada yang diterima, ada yang enggak. Tapi kalau ente ngandelin yaitu orang-orang saleh, para aulia Allah, maka ente akan sambung kepada Nabi besar Maulana Muhammad. Jangan ada yang merasa jadi bos di hadapan ayah dan ibu. Jangan merasa jadi ulama, ustadz di hadapan ayah dan ibu. Jangan merasa jadi jenderal di hadapan ayah dan ibu. Jangan menjadi presiden dan raja di hadapan ayah dan ibu. Jadi anak yang soleh, yang patuh kepada orang tua. Saudara, coba Anda bawa 2 batu bata, Anda kalungkan, ada di leher Anda 2 batu bata untuk 2 hari saja. Anda mungkin berat, bosan. Tapi Anda ada di rahim ibu Anda 9 bulan, dibawa kemana-mana, tidur sama ibu, jalan sama ibu, di rumah sama ibu, kemana-mana 9 bulan ada di situ. Dia telaten. Hormati ibu kamu, jangan merasa jadi bos. Dalam hadis sahih disebutkan, lau anna rajulan safana bainar rukni wal maqam thumma laqiyallah wa huwa mubghidun li ali Muhammad dakhalan nar. Kalau orang hidupnya ibadah di Ka'bah, antara rukun Yamani dengan maqam, itu Ka'bah, itu tempat yang paling mulia di muka bumi ini, multazam, di situ dia ibadah, dia sujud sama Allah, sofana, maknanya bersimpuh di hadapan Allah di situ sampai seumur-umur, sampai mati. Kemudian bertemu dengan Allah, mati, meninggal. Wa huwa mubghidun li ali Muhammad, dalam keadaan dia benci dengan anak cucu Rasulullah, kata Nabi Muhammad, dakhalan nar. Udah gak usah dihisab, masuk neraka ini orang. Mana amal ibadah itu kalau sudah ada bughd fil qalb, ada iri dengan ahli bait? Punya salah. Kullukum khotta'un wa khairu khotta'in at-tawwabun. Dan sebaik-baik di antara kalian orang yang punya masa lalu yang gelap adalah at-tawwabun, orang yang kembali kepada Allah. Dan orang yang kembali kepada Allah at-ta'ib minad danbi kamala dan balak, orang yang berdosa kemudian kembali kepada Allah dihitung oleh Allah seperti orang yang tidak melakukan dosa. Orang yang bagus adalah orang nakal yang mau berubah. Orang yang jelek adalah orang bagus yang sombong. Imam Ibn Athaillah As-Sakandari mengatakan, semua kemaksiatan yang menyebabkan kamu tunduk kepada Allah, merendahkan diri, itu lebih afdol daripada ketaatan yang menyebabkan sombong. Gara-gara bangun malam, besoknya langsung astagfirullah, tak bejeng sopo, astagfirullah. Orang yang sebejeng tahajud yang sombong seperti ini
kalah dengan orang di malam hari bermaksiat, kemudian di pagi hari dia merendahkan diri, mengalirkan air matanya, nangis kepada محمد اللهم اهدي أمة سيدنا محمد اللهم فرج عن أمة سيدنا محمد اللهم انصر أمة سيدنا محمد اللهم رد أمة سيدنا محمد إلى هدي سيدنا محمد إكراما لسيدنا محمد بجاه سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم.